الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد mari kita melanjutkan masih di dalam Kitabus Shalah bagian yang ketiga mengenai kiblat dan yang berhubungan atau berkaitan dengannya. Kita telah membaca bab yang pertama mengenai kiblat, yaitu bab ke-28 dari urutan Kitabus Shalah mengenai keutamaan menghadap ke kiblat karena mengamalkan perintah Allah Jalla Zikruhu di dalam kitabnya yang mulia dan mengikuti sunnah Nabi, karena kiblat beliau, kiblat kita, sebagaimana beliau tegaskan, man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana fadhalikal muslimul ladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulihi fala tukhfirullaha fi zimmatihi. Kita sudah membahasnya, hadis ke-391, kemudian hadis 392, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana, asyahid wastaqbalu qiblatana wa dhabahu dhabihatana faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Sekarang kita memasuki bab yang kedua dari bab kiblat atau bab ke-29 dari urutan bab Kitabus Shalah dengan judul Babu kiblati ahlil madinati wa ahli syami wal masyriqi. Bab kiblat penduduk Madinah dan penduduk Syam serta penduduk Masyriq. Laisa fil masyriqi wala fil maghribi kiblatun. Tidak ada di timur dan tidak di barat kiblat. Yakni tidak ada di kiblat di timur dan tidak juga di barat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul qiblata bighaitin aw baulin.
walakin syarriku au gharribu. Janganlah kamu menghadap ke kiblat saat buang air besar atau buang air kecil, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kemudian Al-Imam membawakan hadis ke-392, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu marfu', yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu." Asy-syahid, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini telah saya bahas di bagian Kitabul Wudu. Asy-syahid yang menjadi dalil bagi al-imam bahwa di timur dan di barat tidak ada kiblat adalah sabda Rasulullah SAW, walakin syarriku au gharribu. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Menunjukkan timur dan barat tidak ada kiblat, yakni bagi penduduk Madinah dan penduduk Syam. Ya. Demikian juga mungkin di Masyrik. Oleh karena itu, bab yang diberikan Al-Imam mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, beliau memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriku aw gharribu ala umumihi, secara umum. Padahal menurut para ulama, ya, bahwa ia makhsus bil mukhatabin wa hum ahlul Madinah. Dia dikhususkan makhsus bil mukhatabin, dengan orang yang diajak berbicara. Siapa yang diajak berbicara saat itu? Ahlul Madinah. Ahlul Madinah. Karena kiblat arahnya disesuaikan di mana orang berada. Apabila orang berada di timur, tentu kiblatnya maghrib. Demikian juga sebaliknya. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh. Hal seperti itu, kata Al-Hafidh, tidak tersembunyi bagi Al-Imam. Yakni tidak mungkin memahami sabda Rasulullah SAW, walakin syarriku au gharribu, yang menunjukkan di timur dan di barat tidak ada kiblat secara umum. Tidak mungkin, dan hal ini tentu tidak tersembunyi bagi Al-Imam. Tetapi yang dimaksud, wallahu a'lam, oleh Al-Imam barangkali, yakni timur dan barat bukan kiblat penduduk Madinah dan penduduk Syam. Karena sabda beliau syarriku au gharribu, khitabnya, pembicaraannya beliau tujukan kepada ahlul Madinah. Ahlul Madinah. Wallahu a'lam, ni kemungkinan itu. Dari sini kita dapat mengambil faedah bahwa kiblat itu yakni tergantung di mana orang berada. Di mana orang berada. Tidak terikat dengan timur dan barat atau arah yang lain. Kemudian bab yang ketiga dalam masalah kiblat
atau bab ke-30 dari urutan Kitabus Shalah. Bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim, yang dimaksud maqam di sini adalah batu yang bekas, yang ada bekas kedua telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Al-Hafiz mengatakan wa huwa mawjudun ilal an, dan ia ada sampai sekarang, yakni sampai zaman Al-Hafiz, dan juga kita mengatakan sampai zaman kita ada. Itu maqam, ya. Yang dimaksud dengan musalla adalah kiblatun, yakni jadikanlah maqam Ibrahim sebagai arah kiblat, sebagai arah kiblat. Yakni apakah ini merupakan kekhususan yang tidak boleh di sekalian arah Ka'bah? Jawabnya tidak. Karena nanti dibawakan oleh Al-Imam hadis yang Nabi SAW tidak menghadap ke Ka'bah melalui maqam, tapi langsung di depan Ka'bah, di depan Ka'bah. Berarti maqam Ibrahim salah satu arah kiblat, karena ia menuju ke depannya. Kalau kita salat di belakang maqam Ibrahim, maka ia kiblat. Dan ia sunnah salat setelah tawaf, salat 2 rakaat setelah tawaf. Oleh karena itu Al-Imam membawakan hadis yang nanti beliau akan mengulangnya di bagian Kitabul Hajj, bahwa sebagian tabi'in pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang seseorang yang tawaf di Ka'bah untuk umrah dan ia belum sa'i antara Safa dan Marwah. Ayati imra'atahu, bolehkah ia mendatangi istrinya, yakni jima, padahal ia belum sa'i antara Safa dan Marwah? Dan larangan-larangan lainnya. Disebut mendatangi istri karena larangan terbesar ketika seseorang ihram adalah jima dengan istri. Jima dengan istri selama ihram. Karena itu yang ditanyakan. Kalau itu boleh, maka dengan sendirinya yang lain boleh. Lalu Ibnu Umar menjawab bahwa Nabi SAW datang ke Mekah dan beliau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Asyahid di sini, wa shalla khalfal maqami rak'atain, dan beliau setelah itu salat 2 rakaat di belakang maqam, di belakang maqam. Ya, nah, itu sunnah. Apabila juga tidak memungkinkan kita seperti saat sekarang salat langsung di belakang maqam, maka di seluruh bagian Masjidil Haram dapat atau dibolehkan untuk salat 2 rakaat setelah tawaf. Kemudian beliau tawaf, yakni sa'i baina Safa wal Marwah. Lalu Ibnu Umar membacakan ayat, wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh yang baik. Yakni beliau tidak mendatangi istri
yakni tidak boleh berjima sebelum melengkapi sa'i. Sebelum sa'i kemudian tahallul. Kemudian tahallul. Nah, itu hadis 395. Hadis 396 dengan sanad yang sama. Mereka pun bertanya, yakni tabi'in kepada Jabir bin Abdullah. Maka Jabir dengan tegas mengatakan, la yaqrabannaha. Jangan sekali-kali, yakni tidak boleh mendekati istri hatta yatufa bainas safa wal marwah. Hingga ia sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian tahallul tentunya baru diperkenankan, dibolehkan. Menunjukkan salah satu sunnah salat di belakang maqam menghadap ke kiblat adalah ketika selesai tawaf. Ketika selesai tawaf. Dan setiap selesai tawaf, sunnah salat 2 rakaat di belakang maqam. Jika memungkinkan, apabila tidak, maka di seluruh bagian masjid. Nah, hadis yang selanjutnya hadis Jabir, hadis 396, hadis 397 menjelaskan bahwa makom tidak dikhususkan arah kiblat melalui makom, tidak. Tetapi di seluruh arah Ka'bah. Salah satunya makom Ibrahim. Hadis ke-397 juga hadis Ibnu Umar. Ini barangkali itu ketika Fathu Makkah. Orang mengatakan kepada Ibnu Umar, ini Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Maka Ibnu Umar mengatakan, berkata, lalu aku datang menghadap dan Nabi SAW sungguh telah keluar. Aku dapati Bilal berdiri di antara 2 pintu. Ini muskil. Bagaimana bisa berdiri di antara 2 pintu? Orang Ka'bah itu pintunya depan dan belakang. Barangkali di tengah-tengah. Oleh karena itu dalam sebagian naskah tertulis bainan nas, berdiri di antara manusia. Ini masuk di akal. Kalau berdiri di antara 2 pintu tidak tepat. Ditafsirkan yang lain. Maka aku bertanya kepada Bilal, kata Ibnu Umar, as-sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah? Ini sebagai dalil bahwa yakni tidak dikhususkan makom sebagai arah kiblat secara mutlak. Qala Bilal menjawab, "Na'am, rak'ataini baina sariyataini allataini ala yasarihi idza dakhalta." Betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di antara 2 tiang yang ada di sebelah kirinya apabila engkau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, fa shalla fi wajhil Ka'bati rak'atain. Thumma kharaja
fasalla fi wajhil ka'bati rak'atain. Kemudian beliau, yakni Nabi SAW, keluar dari dalam Ka'bah dan beliau pun salat fi wajhil Ka'bah, di depan Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Berarti makom tidak menjadi kekhususan, salah satunya. Oleh karena itu Al-Imam membawakanlah ayat ini. Hadis Ibnu Umar, hadis ke-397. Karena itu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, ketika kita berada di depannya di Masjidil Haram, maka ia menghadap ke segala jurusan atau segala arah menuju Ka'bah. Antum yang pernah ke sana tentu tahu ya. Itu Masjidil Haram kan lingkaran. Jadi orang ada sholat ke sini, ada yang dari sana ke sini, semuanya menghadap ke Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ini salah satu tafsir dari ayat wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Dalam salah satu qiraah wattakhidhu, perintah. Ada dua qiraah. Ini qiraah yang dibawakan oleh Al-Imam. Qiraah yang pertama, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Artinya pun berbeda, yakni mereka menjadikan maqam Ibrahim sebagai arah kiblat. Qiraah yang kedua, wattakhidhu, perintah, min maqami Ibrahim musalla. Qiraah yang kedua menunjukkan lil wujub, wajibnya. Tetapi Al-Hafidh mengatakan bahwa ijma' dibolehkan salat dari seluruh arah ke Ka'bah. Yang lebih kuat dari ijma' adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau fasalla fi wajhil Ka'bah, tidak melalui maqam Ibrahim. Berarti perintahnya bukan perintah wajib apabila memakai qiraah yang kedua. Yang masyhur qiraah kedua itu yang ada. Yang dahulu masyhur itu qiraah pertama. Oleh karena itu Al-Hafidh ketika mensyarahkannya mengatakan waqa'a fi riwayatina wattakhidhu bi kasril kha' 'ala al-amri wa hiya ihdal qira'ataini, menunjukkan asli, nas asli dari Bukhari itu dengan fathah, wattakhadhu, yakni dengan bentuk khabar, wal ukhra bil fathi 'alal khabar, wal amru dalun 'alal wujub, dan seterusnya. Ya, qiraah ini masyhur di mushaf yang beredar kasrah. Ya, ayat berapa? Wattakhidhu, dengan kasrah, dengan kasrah. Ini umumnya cetakan mushaf dengan kasrah, ya, cetakan mushaf dengan kasrah. Masyhur dahulu, ya, kadang-kadang seperti itu. Dulu masyhur itu qiraahnya seperti ini. Tapi ada qiraah lain yang dibolehkan masyhurnya ke sana. Ya. Karena qiraah ada 7 sampai 10 qiraah itu. Qiraah itu. Ya, ini lafaznya sama, tapi cara membacanya yang berbeda. Ini kan lafaznya sama, hanya beda kha-nya fathah atau kasrah.
Iya. Kemudian hadis yang ke 398 masih dari bab ke-30 atau bab ketiga dari masalah kiblat. Ini lebih tegas lagi. Hadis 398, hadis Ibnu Abbas. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bait da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja min. Falamma kharaja raka'a rak'atain fi qubulil Ka'bah wa qala hadhihi al-qiblah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, beliau berdoa di segala arahnya, di dalam segala arahnya. Dan beliau tidak salat di dalam Ka'bah. Ini kejadian yang lain, kejadian pada hadis Ibnu Umar, beliau salat di dalam, kemudian keluar, lalu salat lagi. Sehingga beliau keluar dari dalam Ka'bah. Maka tatkala beliau keluar, beliau salat 2 rakaat. Fi kubulil Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Di depan Ka'bah. Kelihatannya ini di depan pintunya. Karena beliau keluar melalui pintu. Langsung salat di situ. Berarti depan pintunya. Selesai salat, beliau mengatakan, hadhil kiblah. Inilah kiblat. Ini lebih jelas lagi bahwa Ka'bah itu kiblat dari segala arahnya. Lebih tegas hadisnya. Kemudian bab ke-31 atau bab ke-4 dari masalah atau permasalahan kiblat. Babut tawajjuhi nahwil kiblati haitsu kana. Oleh bab Al-Imam memberikan judul bab menarik, menghadap ke arah kiblat di mana saja berada ketika seseorang akan sholat, khususnya sholat wajib. Di antara dalilnya Al-Imam membawakan hadis mu'allaq yang nanti di bagian kitab Sifatus Shalah dimausulkan, disambung sanadnya. Berkata Al-Imam, wa qala Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqbilil qiblata wa kabbir. Abu Hurairah menerangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, yakni yang terkenal orang yang salah dalam salatnya. Ingat kisah seorang masuk masjid, kemudian salat. Lalu dia selesai salat, salam pada Nabi SAW. Dijawab salamnya. Dan Nabi SAW bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi. Salat lagi. Karena engkau belum salat. Dinyatakan, fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Berapa banyak orang yang dapat dikatakan seperti itu. Salat lagi, kembali lagi, disuruh ulang lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai 3 kali, maka orang itu berkata, saya tidak bisa yang lebih bagus dari apa yang telah saya lakukan. Ajarkanlah kepadaku salat. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza qumta ila shalah fa'asbiqil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Yang pertama, apabila engkau akan mendirikan salat, maka sempurnakan wudu, dan kita telah membahasnya. Ya, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan wudu. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Ini tidak ada satupun bacaan.
bacaan usolli, melafazkan niat, atau baca-bacaan yang lain, bismillah, a'udzubillah, baca surat Al-Falaq, An-Nas dan lain-lain, semuanya bid'ah di dalam agama. Karena telah membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lihat, mudah sekali. Sempurnakan wudu. Ya. Yani apabila engkau akan sholat, tentu syaratnya harus wudu. Syarat yang kedua, menghadap ke kiblat. Dan kita telah membahasnya di bab pertama. Yani seluruh bagian tubuh menghadap ke kiblat. Sebisa semampu. Hatta Nabi SAW dalam hadis Abu Humaid yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, menghadapkan ke kiblat ujung-ujung jari kedua kakinya. Ya, sebisa mungkin menghadap ke kiblat. Karena itu mengangkat tangan ketika bertakbir, maka tangannya ke sana, bukan begini. Ini tidak menghadap ke kiblat, ke sini, ke sana. Kiblat. Ada lagi yang gini. Ada lagi ikhwan gini. Begini. Apa nih sholat semau-mau kita? Harusnya sebelum kita mengerjakan, kita tahu dalilnya mana nih. Ya, sana. Di hadis yang nanti akan dibahas sejajar dengan bahu atau dengan telinga ini. Jadi tidak bisa semaunya. Ya. Kemudian takbir. Fakabbir. Terus diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terkenal hadis itu salah satu hadis tentang sifat salat yang Nabi SAW ajarkan kepada seseorang yang salah dalam salatnya karena ia salat tanpa tumak-ninah. Disuruh ulang, belum salat. Belum salat. Padahal orang itu salat, dikatakan belum salat. Ya. Karena tumak-ninah juga bagian syarat sahnya, rukun salat. Bukan syarat, rukun salat. Syarat itu wudu, kiblat ini al-imam membahas tentang syarat dulu. Ya. Menutup aurat tadi sudah dibahas kalian tentang menutup aurat ya sudah dibahas itu. Nah ini nanti hadisnya panjang gitu ya. Kemudian Al-Imam membawakan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau salat menghadap, yakni diperintah tentu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Sedangkan Rasulullah SAW ingin diarahkan ke Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Hadis ini sudah kita bahas dalam Kitabul Iman.
Maka beliau menghadap ke arah Ka'bah. Lalu orang-orang yang bodoh, wa qala as-sufaha'u minan nas, orang-orang yang bodoh dari manusia berkata, wa humul yahud, dan mereka orang-orang sufaha itu adalah orang-orang Yahudi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang biasa mereka salat menghadapnya. Qul, katakan, lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Katakan, kepunyaan Allah timur dan barat. Allah menunjuki, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Lalu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang. Selesai salat, yakni salat zuhur. Salat zuhur, seseorang sahabat salat bersama Nabi, ikut salat bersama Nabi salat zuhur, dan kiblat sudah menghadap ke Ka'bah. Sudah berubah. Kemudian dia keluar sesudah salat dan ia melalui satu kaum dari kaum Ansar pada salat asar. Udah masuk waktu asar, sebagian sahabat yaitu kaum Ansar salat, ya sebagian tentu dari mereka salat asar masih menghadap ke Baitul Maqdis. Faqala, maka orang itu berkata, wa huwa yashhadu, dan ia bersaksi atas nama Allah, yakni asyhadu billah, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah, bahwa ia tadi salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah menghadap ke arah Ka'bah. Fataharrafal qaumu hatta tawajjahu nahwal Ka'bati. Lalu berubahlah kaum sehingga mereka menghadap ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui pasti arah Ka'bah di mana, Baitul Maqdis di mana. Maka ketika diberitahukan oleh sebagian sahabat bahwa dia bersaksi dengan nama Allah, asyhadu billah, gitu, ya, bahwa dia tadi salat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah diperintah menghadap ke Ka'bah. Mendengar itu, mereka yang sedang salat itu kaum banyak, maka mereka berubah arah seketika. Nah, hadis ini telah dibawakan oleh Al-Imam dan kita telah membahasnya di bagian Kitabul Iman, ya, yang menunjukkan bahwa di mana saja orang berada ketika akan salat, maka ia menghadap ke kiblat. Arahnya disesuaikan di mana dia berada. Menunjukkan bahwa apabila salah dalam kiblat, maka tidak diperintah untuk mengulang. Kan kaum ini tidak mengulang dari awal, langsung berubah. Begitu juga kita, apabila salah kiblat ke belakang, jangan dibatalkan sholatnya, tapi langsung berubah. Saya juga pernah mengalami bersama jamaah di rumah sholatnya, salah arah kiblatnya. Saya ingat sendiri, oh ini salah kok ke sana. Lalu saya berubah. Ikhwan ikut semuanya. Itu. Seperti ini.
Berarti tidak batal salat orang yang setelah dia berijtihad salah arah, atau orang yang tidak tahu arah kiblat kemana, kemudian dia berijtihad memperkirakan ternyata salah, maka tidak perlu diulang. Atau di tengah-tengah dia ingat salah, atau diberitahukan salah kiblatnya, jangan dibatalkan langsung, dia mengubah arah. Ya. Seperti kejadian kaum Ansar ini. Kejadian kaum Ansar. Menunjukkan juga bahwa khabar ahad, berita dari satu orang, khabar ahad, diterima baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ahkam. Ini kan pembicaraan mengenai akidah karena berbicara tentang turunnya ayat Al-Quran. Juga tentang ahkam perubahan dari satu kiblat ke dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu hadis ke-399. Kemudian hadis ke-400. Hadis dari Jabir. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat sunnah, bukan salat wajib, di atas untanya. Kemana jalannya unta itu, arah unta itu. Berarti tidak wajib dalam safar seseorang menghadap kiblat ketika akan salat sunat, tetapi ia mengikuti kendaraannya. Apabila dia berada di kendaraan, yusalli ala rahilatihi, beliau salat di atas kendaraannya, yaitu untanya. Haitsu tawajjahat, kemana unta itu berjalan. Ini salat sunnah, bukan salat wajib. Karena itu lanjutannya Jabir mengatakan, fa idza arada al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata. Apabila beliau ingin salat faridah, maka beliau turun dan menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Nah, kita sudah bahas ini ya di masalah salat berdiri atau duduk di pembahasan menutup aurat. Ya. Kemudian hadis ke-404. Haddatsana Utsman, yani Ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Jarir, yani dia Ibnu Abdul Hamid. Al-Mansur Ibnu Mu'tamir. An Ibrahim An-Nakhai. Al-Qamah qala Abdullah yani Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala Ibrahim la adri zada aw naqasa. Ibrahim rawi dari Al-Qamah mengatakan, saya tidak tahu apakah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan Ibnu Mas'ud dan beliau lupa itu bertambah rakaatnya atau berkurang rakaatnya. Falamma sallama qila lahu,
Tatkala beliau salam, maka dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, ahadatsa fis salati syai'un?" Apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Qala wa man dzaka? Kenapa begitu? Yani kenapa engkau bertanya seperti itu? Wa man dzaka? Qalu, mereka menjelaskan, sallaita kadza wa kadza. Engkau salat begini dan begitu. Yani engkau salam dari 2 rakaat. Engkau salam pada 2 rakaat. Ya. Atau salatnya lebih. Fathana rijlahu wastaqbala al-qiblata wa sajada sajdataini thumma sallama. Lalu beliau melipat ke kakinya, yakni duduk iftirash, dan beliau menghadap ke kiblat. Lalu beliau sujud 2 kali, kemudian salam. Yakni sujud sahwi. Falamma aqbala alaina biwajhihi qala, tatkala beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya, yakni seluruh diri beliau menghadap seperti ini. Qala, beliau bersabda, innahu law hadatha fis salati syai'un lanabba'tukum bihi. Sesungguhnya seandainya terjadi sesuatu perubahan di dalam salat, pasti aku akan memberitahukannya kepada kamu. Walakin, akan tetapi, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia sama seperti kamu. Ansa kamatan sauna, aku lupa sebagaimana kamu lupa. Fa idza nasitu dzakkiruni, apabila aku lupa, ingatkan aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Apabila salah seorang dari kamu syak di dalam salatnya, maka hendaklah ia memilih yang tepat, yang benar menurut dia. Falyutimma alaihi thumma liyusallim. Lalu ia menyempurnakan salatnya, kemudian dia salam. Thumma yasjudu sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Syak ada 2, lupa dalam salat ada 2. Yang pertama, yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk memilih atau menentukan mana yang benar antara 1 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 4. Tidak bisa dia menentukannya. Maka hendaklah ia pilih bilangan yang lebih tinggi. Antara 1 dan 2, pilih 2. Antara 2 dan 3, pilih 3. Antara 3 dan 4, pilih 4. Kecewa syaitan. Syak yang kedua, dia mampu menentukan salah satunya menurut ijtihadnya. Yang benar antara 1 dan 2, saya bisa menentukan 1 atau 2 dan begitu seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Ya. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Falyataharras shawab maknanya hendaklah ia bermaksud memilih mana yang benar. Berarti dia mampu menentukan. Jadi keraguan yang lain. Kalau keraguan yang pertama, dia tidak mampu menentukannya, tidak bisa memilikinya. Hadisnya ada lagi, tidak di sini. Dia pilih bilangan yang lebih tinggi. 1, 2, pilih 2. 2, 3, pilih 3. 3, 4, pilih 4. Selesai sudah.
Jika ia mampu menentukannya atau berijtihadnya ini antara 1, 2, saya kira ini 1. 1 sudah tentukan. Falyataharras shawab. Ya, ini hadis ini. Kemudian dia sempurnakan salatnya. Kemudian dia salam lalu sujud. Atau boleh juga dia sujud 2 kali baru salam. Ada hadis yang lain lagi. Ya. Sujud sahwi, sujud lupa. Ya. Nah, ini bab yang ke-4 dari permasalahan kiblat. Atau bab ke-31 dari urutan kitabus shalah. Sekarang kita bab ke-32 dari urutan kitabus shalah atau bab ke-5 dari permasalahan kiblat. Al-Imam memberikan judul bab ma jaa fil kiblah. Diulang lagi, bab keterangan tentang kiblat. Tetapi di sini ada permasalahan waman la yaral i'adata ala man saha fa shalla ila ghairil kiblati. Dan ulama, man di sini orang maksudnya tentu ulama, tidak sembarang orang. Karena tidak bisa berpendapat, berijtihad tentang permasalahan din kecuali ahlinya. Yani ada ulama atau sebagian ulama berpendapat tidak perlu mengulang salat orang yang salah dalam kiblat atau lupa menghadap ke kiblat, tidak perlu diulang. Jadi ini persoalan apabila seseorang itu salah menghadap ke kiblat, baik karena lupa atau karena ijtihad, kemudian setelah itu dia mengetahui, apakah ia mengulang salatnya atau tidak. Zahir atau lahiriah dari bab yang diberikan al-imam, beliau berpendapat tidak perlu mengulang salat, tidak perlu salatnya diulang lagi. Kemudian dibawakan hadis mu'allaq. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salam pada 2 rakaat salat zuhur yang 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat, tapi baru 2 rakaat beliau salam, beliau lupa. Ini kejadian yang berbeda dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau menghadap kepada manusia. Nah, itu menghadap kepada manusia dengan sendirinya, tidak menghadap ke kiblat. Biwajhihi, dengan wajahnya. Thumma atamma ma baqiya. Kemudian beliau menyempurnakan apa yang sisa. 2 rakaat yang beliau lupa. Kemudian dibawakan oleh al-Imam hadis ke-402, hadis Anas. Dia berkata, berkata Umar, wafaqtu Rabbi fi salasin. Aku menyetujui Rabbku, yakni bertepatan keinginanku dengan keinginan Rabbku Allah
Jalla wa'ala. Qultu, aku pernah berkata, Ya Rasulullah, lawit takhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, seandainya kita menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Berarti ini yang pertama kali berbicara Umar bin Khattab. Kata Umar, fanazalat, lalu turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah turunkan ayat. Ini keutamaan yang besar dari Umar bin Khattab. Jadi Umar menyarankan kepada Rasulullah SAW, seandainya kita menjadikan makom Ibrahim sebagai arah kiblat, turun ayat tadi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah Subhanahu wa taala menyetujuinya, meridhoinya. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, ayatul hijab, ayat tentang hijab untuk istri-istri Nabi. Qultu, aku pernah berkata, Ya Rasulullah, lau amarta nisa'aka ayyahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir. Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau memerintahkan istri-istrimu agar berhijab, bercadar. Karena sungguh yang berbicara kepada mereka al-barru wal fajir. Ada orang baik, ada juga orang yang tidak baik. Ini cemburu yang besar dari Umar bin Khattab terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terjaga dari orang-orang yang tidak baik. Lalu turun fanazalat ayatul hijab. Maka turun ayat mengenai hijab. Yakni kalau berbicara dengan istri Nabi harus ada hijab. Kemudian wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi faqultu lahunna. Kemudian berkumpul istri-istri Nabi tentang gairah, yakni kecemburuan, ya apa namanya? Ya ada permintaan ini dan permintaan. Lalu aku mengatakan kepada istri-istri Nabi, yakni Umar berkata, aku katakan kepada mereka, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubaddilahu azwajan khairan minkunna. Turun juga ayat, fanazalat hadhil ayah, lalu turun ayat ini. Ya, itu turun ayat mengenai khiyar, takhyir, ya, untuk memilih dunia atau Allah dan Rasulnya terhadap istri-istri Nabi. Ini berselisih para ulama, bagaimana kalau orang salah di dalam kiblat, baik dengan ijtihadnya atau dia lupa. Sebagian mengatakan tidak wajib mengulang. Tidak wajib mengulang. Ini perkataan para ulama di Kufah, Irak. Sementara Al-Imam Az-Zuhri dan Al-Imam Malik dan selain dari keduanya mengatakan wajib mengulang di waktunya apabila masih ada waktu. Kalau masih berada di waktunya, ulang. Pendapat atau mazhab yang ketiga dari Al-Imam Asy-Syafi'i, secara mutlak wajib ulang apabila telah yakin bahwa itu salah.
wajib pulang. Begitulah ijtihad ulama. Berarti yang paling dekat, yang benar atau paling dekat kepada kebenaran, paling dekat dengan dalil, mazhab yang mana? Yang pertama. Begitulah. Berbahaya kalau kita menentukan salah satu mazhab untuk diikuti sepanjang hayat kita dalam kehidupan dunia ini. Lihat ini. 3, ini para imam besar loh. Mereka berijtihad, mereka tidak salah. Dalam segala hal, para imam itu mendapat pahala insyaallah ta'ala. Jika benar 2, jika salah 1. Ya. Maka yang lebih dekat kepada kebenaran adalah mazhab yang pertama dari Sa'id bin Musayyab, dari Atha bin Abi Rabah, dari Asy-Sya'bi. Ini tabi'in semua ini. Dan selain mereka tidak perlu mengulang, enggak wajib. Ini mazhabnya Al-Imam Al-Bukhari. Karena beliau berdasarkan dari lebih dekat kepada dalil. Di antara dalilnya lagi adalah kejadian yang lain tentang para sahabat yang sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Kan ada 2 kejadian. Ya, kejadian pertama sudah kita baca tadi, seseorang selesai sholat zuhur bersama Rasulullah SAW, kemudian ia melalui kaum Ansar pada sholat asar, dan mereka sholat asar masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ini kejadian pada sholat subuh. Berarti para sahabat tahunya itu tidak serentak, karena mereka tersebar di daerah-daerah di sekitar Madinah. Tadinya kan, sebagian sahabat ingin ngumpul bersama Nabi di pusat kota, di masjid. Kumpul sama Nabi di situ, dekat. Dilarang oleh Rasulullah, jangan. Nanti ujung-ujung kota Madinah kosong. Nggak ada kaum muslimin, nggak ada dakwah. Menunjukkan bahwa salah satu siasah Rasulullah SAW dalam penyebaran dakwah, menyebarnya kaum muslimin di daerah-daerah. Ada yang rumahnya di sana, ada yang rumah. Umar rumahnya di mana? Di ujung kota Madinah. Tadi ini yang jauh pengen pindah dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya. Dilarang. Beliau tidak ingin Madinah itu kosong. Ini siasah penyebaran dakwah. Ya. Oleh karena itu nih, kejadian ini kan gak semuanya tahu. Tadi sebagian kaum Ansor gak tahu bahwa kiblat sudah menghadap ke Ka'bah. Ini kejadian yang kedua, kita lihat hadisnya, hadis nomor 403. Hadis dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, Bainan nas biquba'in fi salatil subhi idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alayhi al-lailata Qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menerangkan kepada kita, tatkala manusia, yakni sebagian sahabat yang tinggal di Kuba, mendirikan salat subuh, mereka manusia yang berada, para sahabat yang berada di Kuba, fi salatis subhi, sedang salat subuh.
Tiba-tiba datang kepada mereka seseorang. Maka orang itu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW sungguh telah diturunkan kepada beliau malam ini Quran, yakni ayat. Dan sesungguhnya beliau telah diperintah untuk menghadap Ka'bah. Maka menghadaplah kamu semuanya ke arah Ka'bah. Muka-muka mereka menghadap ke Syam yang sedang salat, yakni Baitul Maqdis. Fastadaru, lalu mereka merubah arah, berputar ila Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Ini sama dengan kejadian pada kaum Ansar. Ini kejadian pada sahabat yang berada di Kuba. Menunjukkan bahwa ketidaktahuan arah kiblat atau kesalahan arah kiblat tidak perlu mengulang salat yang telah dilaksanakan, baik tengah-tengah salat atau salat telah selesai. Kemudian hadis yang ke-404. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang hadis ke-401 tadi. Di sini lebih dijelaskan lagi bahwa Nabi SAW salat zuhur 5 rakaat, berarti kelebihan. Maka mereka selesai salat mengatakan, azida fis salah, apakah salat ditambah rakaatnya? Qala wa madzaka, mengapa? Qalu, mereka menjelaskan, sallaita khamsan, wahai Rasulullah, engkau salat zuhur 5 rakaat. Fasana rijlaihi wa sajada sajdatain. Lalu beliau melipat kedua kakinya dan beliau sujud 2 kali sujud, yakni sujud sahwi. Sujud sahwi. Dari bab ke-29 sampai bab 32 pembahasan kita meliputi pertama bahwa arah kiblat itu ditentukan timur, barat, dan seterusnya, di mana seseorang itu berada. Di mana seseorang itu berada. Kemudian bab 30 menjelaskan bahwa seluruh arah bagian dari Ka'bah adalah kiblat. Ketegasannya ada dalam sabda beliau, hadhil kiblah. Kemudian juga dari perbuatan beliau, thumma kharaja fasalla fi wajhil Ka'bah rak'atain. Dalam hadis Ibnu Abbas, falamma kharaja raka'a rak'ataini fi kubulil Ka'bah. Asyahid fi kubulil Ka'bah. Kemudian sabda beliau, hadhil kiblah. Kemudian bab yang ke-31 menghadap ke kiblat dalam salat, khususnya salat fardu, baik safar maupun hadar, di mana saja seseorang itu berada. Kemudian bab yang ke-32, orang yang salah dalam kiblat. Orang yang salah atau lupa sehingga ia tidak menghadap ke kiblat. Pembahasannya tadi sudah saya
jelaskan. Adapun bab selanjutnya itu kehormatan dan kemuliaan kiblat. Itu tentu tidak sekarang kita bahas karena ilmu itu bertahap dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Ini sudah selesai. Sabtu yang lalu kita membahas tentang keutamaan menghadap ke kiblat. Dan agar sebisa, semungkin, semampu kita ketika salat tubuh semua menghadap ke kiblat. Kaki menghadap ke kiblat dan semuanya semampu kita. Itu pembahasannya Sabtu yang lalu. Sekarang ada beberapa permasalahan. Tentu yang paling cerdas di antara antum yang dapat memahami dengan baik. Kalau tidak paham, cukup antum hadir di majelis ilmu juga berpahala insyaallah ta'ala. Kemudian menanyakan kepada diri, kenapa saya enggak paham? Itu ya. Barangkali ini ikhwan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.